Kalian tahu tidak, kalau ternyata hubungan sosial itu ada yang bentuknya positif, juga ada yang negatif. Seperti contoh, kerja kelompok itu positif. Namun, perkelahian atau konflik itu ternyata negatif. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai proses hubungan sosial. Simak terus video ini sampai habis ya. Pada umumnya, hubungan sosial yang terjalin di dalam masyarakat mendukung terjadinya proses sosial secara asosiatif atau disebut positif, ataupun proses yang disosiatif yang bernilai negatif. Kita akan memasuki yang pertama terlebih dahulu, yaitu proses asosiatif. Proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif merupakan proses sosial yang mengarah pada penyatuan. Proses sosial asosiatif dapat meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok. Bentuk proses sosial di dalam masyarakat itu meliputi yang pertama asimilasi, yang kedua amalgamasi, yang ketiga akulturasi, kerjasama dan akomodasi. Kita memasuki yang pertama dari asosiatif, yaitu asimilasi. Asimilasi itu sendiri merupakan proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Proses asimilasi ini mengarah kepada hilangnya perbedaan. Proses asimilasi makin mudah terjadi apabila dalam kelompok masyarakat terdapat toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, serta menghargai kelompok masyarakat lain yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Selain itu, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, amalgamasi, dan adanya musuh yang dihadapi bersama dari luar. Proses asimilasi kadang sulit dilakukan karena terhambat oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menghambat asimilasi diantaranya yang pertama, masyarakat dan pola kehidupan yang terisolasi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Ketiga, tingginya perasaan takut pada budaya lain. Empat, adanya perbedaan ciri-ciri fisik yang mencolok. Lima, munculnya perasaan superioritas, in-group feeling, terhadap kelompok kebudayaan sendiri. Yang keenam, adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan antar kelompok. Memasuki bentuk asosiatif yang kedua, yaitu amalgamasi. Amalgamasi merupakan kelanjutan proses asimilasi. Dalam amalgamasi, perubahan budaya di dalam masyarakat dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari perpecahan dan pertentangan. Amalgamasi terjadi melalui pernikahan antar dua individu yang memiliki dua kebudayaan berbeda. Pernikahan campuran dapat meleburkan dua kelompok budaya yang berbeda tadi sehingga melahirkan kebudayaan baru. Bentuk yang ketiga, akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan luar menjadi bagian budaya suatu masyarakat. Dalam akulturasi, kebudayaan luar atau asing diterima menjadi bagian dari kebudayaan asli tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli tersebut. Faktor yang mendorong terjadinya proses akulturasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Dua, adanya kontak sosial antar masyarakat. Tiga, adanya keterbukaan antar budaya berbeda. Empat, terdapat persamaan unsur-unsur kebudayaan. Lima, adanya persiapan pengetahuan dan keterampilan. Memasuki bentuk yang keempat adalah kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Thompson sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan merupakan kondisi kehidupan sosial
yang damai dan dapat diciptakan melalui kerjasama atas dasar tolong-menolong. Yang kedua, tawar-menawar atau bargaining, merupakan bentuk pertukaran barang dan jasa antar dua pihak atau lebih. Yang ketiga, kooptasi atau cooptation, merupakan bentuk kerjasama untuk penerimaan kepemimpinan baru dalam hubungan antar organisasi. Bentuk yang keempat adalah koalisi atau coalition, merupakan kerjasama dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung menjadi satu. Yang kelima, patungan atau joint venture, merupakan kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan bentuknya, kerjasama dibedakan menjadi 4. Di antaranya kerjasama spontan atau spontaneous cooptation, merupakan kerjasama yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung atau terarah, directed cooptation, merupakan kerjasama sebagai hasil perintah atasan kepada bawahannya. Yang ketiga, kerjasama kontrak atau contractual cooptation, merupakan kerjasama atas dasar syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Yang keempat, kerjasama tradisional atau traditional cooptation, merupakan kerjasama atas dasar kebiasaan di dalam masyarakat. Bentuk asosiatif yang kelima adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses sosial di dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Akomodasi memiliki hubungan erat dengan sistem pengendali sosial. Akomodasi mengarahkan individu atau kelompok untuk bekerja sama, meskipun terdapat beberapa perbedaan, seperti perbedaan pandangan atau ideologi. Bentuk-bentuk akomodasi di dalam masyarakat yaitu koersi, bentuk-bentuk akomodasi di dalam masyarakat yang pertama yaitu koersi atau coercion, adalah akomodasi yang gak pakai paksaan. Yang kedua, kompromi atau kompromis, usaha meredakan masalah dengan pengurangan tuntutan. Yang ketiga, arbitrasi atau arbitration, pihak ketiga membantu penyelesaian masalah. Yang keempat, mediasi atau mediation, pihak ketiga sebagai penengah saja. Yang kelima, konsiliasi atau conciliation, upaya mempertemukan keinginan antara pihak yang berkonflik. Yang keenam, stalemate, yaitu bentuk seimbang antara pihak yang berkonflik. Yang ketujuh, toleransi atau toleration, diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai. Dan yang berikutnya, adjudikasi atau adjudication, penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan. Dan yang terakhir, displacement, yaitu bentuk akomodasi dengan cara mengakhiri pertentangan melalui pengalihan perhatian pada objek bersama. Proses sosial selanjutnya adalah proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif merupakan proses sosial yang mengarah pada perpecahan. Disosiatif cenderung disebabkan oleh hubungan sosial yang bersifat negatif. Proses sosial disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi, pertentangan atau konflik, dan yang ketiga, kontravensi. Masuki bentuk yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi ini merupakan suatu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sifatnya terbatas. Persaingan atau kompetisi dapat menyebabkan dampak negatif ataupun positif. Dampak negatifnya dari persaingan adalah terjadinya pertentangan, melemahnya ikatan sosial di dalam masyarakat atau disorganisasi sosial, dan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Adapun dampak positif dari persaingan atau kompetisi adalah mewujudkan tujuan hidup individu atau kelompok, mendorong individu atau kelompok untuk bersaing secara sehat, menjadi sarana seleksi dan penilaian untuk meraih prestasi, dan yang terakhir menjadi sarana memperoleh kedudukan sosial.
Bentuk yang berikutnya adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik merupakan proses sosial yang wajar di dalam masyarakat. Konflik terjadi ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak menentang pihak lain untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, pertentangan atau konflik disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan kebudayaan di dalam masyarakat, perbedaan kepentingan individu, dan perubahan sosial. Konflik di dalam masyarakat tidak dapat dihindari, tetapi dapat dicegah, salah satu upayanya dengan mengembangkan sikap toleransi. Bentuk yang ketiga adalah kontravensi. Kontravensi ditandai dengan gejala ketidakpastian terhadap seseorang yang bermuara pada perasaan tidak suka atau benci yang disembunyikan. Akan tetapi kebencian yang ada tidak merubah menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Leopold von Wyss dan Howard Becker menjelaskan terdapat 5 bentuk kontravensi, yaitu kontravensi umum, seperti penolakan dan protes. Yang kedua, kontravensi sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain. Yang ketiga, kontravensi intensif, seperti penghasutan atau penyebaran desas-desus. Yang keempat, kontravensi rahasia atau sebagai contoh pengkhianatan, dan kontravensi taktis, yaitu mengganggu atau membuat bingung lawan. Itu tadi penjelasan mengenai proses hubungan sosial. Semoga mudah untuk dipahami. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi pada video kita selanjutnya.